Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala nabiyana Muhammadan imamal muttaqin uswatan wa rahmatan lil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil karim Sayyidina wa habibana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Al-mukarramuna alim ulama alladzina hum warasatul anbiya jami'atul asatid wal asatidah, sesepuh bini sepuh tokoh masyarakat cerdik pandai, wabil khusus orang tua kita, Bapak anggota DPRD Bapak Sumarno, wabil khusus Ibu tim penggerak PKK Kecamatan Teluk Blengkong Ibu Haja Sherlina Sugianto, wabil khusus Bapak Kepala Desa, Bapak RW, Bapak RT. Yang saya sayangi, saya muliakan sahabat-sahabat saya, Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Pulau Buru, sahabat saya Bapak Kiai Mahyudin, dan juga Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Teluk Blengkong, beserta banom-banomnya, Ansor, Banser, Fatayat, yang kita sayangi, kita muliakan Ketua PHBI beserta jajarannya, para panitia, terutama pengatur waktu, penata acara yang sangat bijaksana, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian rahimakumullah yang senantiasa saya muliakan. Puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan. Sholawat salam kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabat semoga senantiasa tercurahkan. Bahagia rasanya siang ini saya bisa hadir di sini, bertemu dengan ibu-ibu, berjumpa dengan bapak-bapak. Tengok sini, ngunyah aja. Dan Masya Allah, nampak dari wajahnya yang hadir siang ini adalah calon-calon penduduk sorga. Calon, baru calon. Jangan terlalu bangga, karena beberapa tahun yang lalu banyak calon yang gagal. Betul? Ini lama-lama saya berdiri geram. Calon presiden 2 yang jadi berapa? Kurang kompak. Calon presiden 2 yang jadi, calon gubernur 3 yang jadi, calon kepala desa 2 yang jadi, calon suami ibu dulu berapa? 5 yang jadi. Pak, calon istri bapak dulu berapa? 10 yang jadi 3, Pak. Kalau calon presiden yang jadi 1, calon gubernur yang jadi 1, calon kepala desa yang jadi 1, calon suami yang jadi 1, calon penduduk sorga tidak boleh putus asa. Kenapa? Sebab luasnya sorga tidak seluas Teluk Blengkong. Betul? Luasnya sorga tidak seluas Hibrida Jaya. Luasnya sorga lebih luas baina sama iwal ardi, lebih luas daripada langit dan dunia. Maka saya yakin yang hadir siang ini adalah calon-calon penduduk sorga.
Tidak cukup amin, tolong dengerin baik-baik. Suaranya amin kayak gini. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, ulama mengatakan minimal ada 3 penyebab orang masuk surga. Ibu tolong perhatikan, ada berapa? Yang kompak ada berapa? Bukan, minumannya datang. Kata siapa? Kata ulama. Kenapa kita ngikutin ulama? Karena ulama pewaris anbiya. Perlunya supaya kita selamat dunia. Makanya mohon maaf, Pak anggota DPRD harus support. Di sini banyak anak Jambiah Nahdlatul Ulama. Ibu Camat harus support. Di sini banyak ibu-ibu muslimat. Moga-moga di Gereja Jaya, GHS semuanya mendapatkan keberkahan dari Nahdlatul Ulama. Kita harus bangga menjadi jamaah Nahdlatul Ulama. Bentuk kebanggaan kita, jangan minder. Ayo dipegang hadrohnya. Makannya nanti, makan mangan deh. Iya. Bapakku NU, ibuku muslimat, kang masku Ansor, mbak yuku Fatayat, yasinan tahlilan tiap malam Jumat, balik yasinan gawa rahmat berkat panganan salatullah salamullah ibu ala Masya Allah, tanpa latihan Pak. Ini Abbabul Mustafa ya. Tanpa latihan Bu, langsung bisa ngiringin saya. Kita doakan yang main hadroh semuanya masuk surga, sama hadroh-hadrohnya biar rame nanti di surga. Yang pertama, orang masuk surga itu karena tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jangan putus asa ketika kita pernah bikin dosa. Jangan bisa dikerjain di sini ya. Jangan putus asa ketika kita pernah berbuat dosa. Jangan putus harapan ketika kita menyesali kesalahan. Peluang kita masih banyak, kesempatan masih ada. Rasulullah menyatakan, innallaha yuqbalu taubatal abdi malam yubargir qabla taubatihi. Sesungguhnya Allah masih menerima taubat seorang hamba selagi napas belum nyampe tenggorokan. Ibu kedengaran suara saya? Selagi napas belum nyampe napas nyampe tenggorokan namanya apa Bu? Batuk-batuk, keselak malah, sakaratul maut, keselak. Artinya apa? Maaf Pak, pergunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua,
kenapa saya ngajak tobat sama Bapak Ibu sekalian? Umur Allah yang ngatur, usia Allah yang menetapkan, kematian takdir ilahi. Betul? Betul? Jangan merasa muda. Ini Ansor Banser Bro Badro. Jangan merasa muda jauh dari kematian. Banyak orang yang matinya masih muda. Dulu tahun 80-an ada penyanyi cantik, masih muda, kecelakaan mobil subuh-subuh, suaranya luar biasa, namanya Nike Ardila. Betul Bu? Sampai sekarang masih diputar lagunya di radio-radio. Mama, oh mama, aku ingin pulang. Sampai sekarang nggak bisa balik, udah mati duluan. Kemudian ada penyanyi cantik, bodinya seksi, namanya Alda Risma. Matinya masih muda, lagunya masih diputar. Aku tak biasa bila ku tidur tanpa belalai, gitu. Mati muda. Ada juga, mohon maaf Pak, anggota DPR RI, suaminya Angelina Sondah, namanya Aji Mas Said, habis main bola meninggal dunia. DPR pusat meninggal, apalagi DPR daerah, masa nggak meninggal? Semua akan meninggal. Ustadz terkenal, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, meninggal kecelakaan motor, usianya masih muda. Disusul Olga Saputra, meninggalnya di Singapura. Disusul lagi oleh Julia Perez. Yang terakhir teman saya Bu, cantik, suaminya ganteng, mobilnya masih baru, kaya, terkenal, teman saya Vanessa Angel. Ibu nggak percaya kan? Jangan dipercaya, saya aja nggak percaya. Meninggalnya masih muda. Artis kaya, terkenal, masih. Ibu artis bukan, iya, terkenal enggak, masa nggak mati? Coba yang muda direnungkan. Nike Ardila mati muda, Aji Mas Said mati muda, Julia Perez mati muda, Vanessa Angel mati muda. Yang saya heran, Pak Bolot sampai sekarang nggak mati-mati. Padahal udah tua, telinganya budek, malah orang mati-mati. Awet malah. Jangan merasa muda jauh dari kematian. Apalagi yang sudah tua-tua. Maaf, umat itu umurnya ngikuti nabinya. Kalau Nabi Adam dalam hikayatnya usianya 1000 tahun, maka manusia hidup di zaman itu usianya sampai 1000 tahun. Nabi Nuh alaihi salam 1600 tahun, maka manusia hidup di zaman itu usianya sampai 1600 tahun. Nabi Ibrahim 300, ada yang mengatakan 350 tahun, maka manusia hidup di zamannya usianya sampai 300 tahun. Jawab Bapak Ibu, kita umatnya siapa? Pelan kali, takut ngikutin ya. Kita umatnya siapa? Beliau usianya berapa tahun? Masya Allah, hanya 63 tahun. Maka ibu bapak GHS rata-rata usianya tidak jauh dari 63. Makanya ayo tobat. Apalagi yang siang ini usianya sudah menginjak 62 tahun, lebih 11 bulan, lebih 29 hari. Waktu sudah menunjukkan jam 11 siang. Mohon maaf Pak anggota Dewan, Pak Marno berapa usianya? 52, berarti masih 11 tahunan lagi. Kita doakan beliau panjang umur, amin, sehat walafiat. Penting bagi kita. Lalu kenapa saya ngajak tobat? Mohon maaf, di zaman media sosial seperti ini yang canggih, kesempatan bermaksiat begitu luas, orang bikin dosa begitu mudah.
Dulu orang main judi pada ngumpet-ngumpet Pak, kalau di Batam di belakang ruko, malam-malam gelap-gelap. Mungkin kalau di Hibridas ini di tengah-tengah semak-semak. Sekarang main judi Pak, nggak ada di belakang ruko lagi. Kenapa? Main judinya udah di rumah masing-masing, pakai handphone. Ada skater, tuh pada ketawa, berarti ada yang main di sini. Ada domino, betul Bu? Kencang, berarti suaminya ikutan. Istrinya ngapain? Nungguin sambil bikinin kopi. Artinya apa? Jangan lengah. Ketika posisi kita di masa-masa banyak dosa, iringi dengan tobat. Di mana-mana ada dosa, di situ ada peluang untuk tobat. Untuk itu sebelum saya lanjutkan, kita baca sholawat ya Bu ya. Bu, sama-sama kita baca sholawat diiringi dengan hadroh ahbabul Mustafa, karena sekarang sedang musim dosa di mana-mana. Ayo, di sini dosa, di sana. Kurang kompak ikutan. Di sini, di sana, di belakang, di tengah, di depan, yang ceramah, yang ceramah kenceng dosa. Sebaik-baik orang berdosa yang nanti kakak pokok. Iya, sebaik-baik orang berdosa yang bertobat pada Tuhannya, menghapus dosanya dengan amal yang berguna. Ayo sama-sama. Salatullah salamullahi ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullahi ala Yasin Bila tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin itu kurang kompak. Ini itu ibadah di mana-mana, menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman semua serba ibadah. Yuk, salatullah salamullahi ala Rasulillah. Salatullah salamullahi ala Yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Peluang ibadah itu luas, bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji. Tengok sini, cari nafkah ibadah. Yang kompak, cari nafkah, nuntut ilmu. Ibu punya suami enggak? Oh, cuma sebelah sini yang punya suami, janda semua ya? Ibu punya suami enggak? Melayani suami setulus
iba, masak iba, makanya minum iba, tidur juga. Makanya yang datang cuma sedikit, yang lain pada ngapain di rumah? Tidur ibadah. Artinya apa? Jangan malas bikin kebaikan. Di mana-mana banyak dosa, di situ banyak peluang kebaikan. Yang kedua, orang masuk surga itu karena apa lagi? Kata ulama, biridho ilahi ta'ala, karena mendapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan berhenti, kita berusaha dan memohon agar senantiasa mendapatkan curahan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita berdoa. Doanya nggak usah terlalu panjang, yang pendek saja. Ikutin, bismillah sama-sama. Ya Allah, bismillah aja nggak bisa orang gede-gede kayak gini. Bismillah bareng-bareng. Oh, bismillahnya kayak gini apa? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Allahumma, ya Allah, inna, sesungguhnya kami, nas'aluka, memohon kepadamu, ridhoka, ridhomu, wal jannah, dan surga. Amin Allahumma. Nggak usah warna-warna, nggak usah macam-macam. Yang penting hidup mati dikasih ridho, mati kita masuk surga. Amin. Cuman yang jadi masalah Bapak Ibu, keridhaan Allah itu kadang melalui makhluk-makhluknya. Ini yang harus kita waspadai. Ada makhluk Allah yang menjadi perantara keridhaannya. Ada makhluk Allah yang menjadi wasilah, yang menjadi penentu keridhaan Allah. Di antaranya ridhollah biridhol walidain, suhtullah bisuhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua, sebagaimana murka Allah tergantung murka orang tua. Hati-hati dengan orang. Sekali lagi, hati-hati dengan orang. Bu, punya orang tua enggak? Orang tua ada berapa? Astagfirullah, cuma dua, yang lain tak diakui lagi. Durhaka kalian, geram lama-lama tak berdiri lagi. Punya orang tua enggak? Orang tua ada berapa? 4 kebanyakan. Oke, jangan banyak-banyak. Orang tua ada 3. Satu namanya orang tua kandung, terdiri dari siapa? Ayah yang susah payah cari nafkah, banting pulang pergi pagi, pulang petang dari ladang. Betul Bu? Dia tidak melahirkan kita. Iya. Kalau melahirkan lewat jalan mana? Betul Bu? Dia tidak menyusui kita. Betul. Walaupun punya juga kecil, rasanya kecut. Wajar ayah itu tidak melahirkan kita, tidak menyusui kita. Tapi suksesnya Bapak Ibu duduk seperti ini, yakin ada tetesan keringat ayah kita. Betul apa betul? Doanya mustajabah, kutukannya jadi kenyataan. Yang kedua, orang tua kandung siapa? Tentunya ibu yang susah payah mengandung kita, melahirkan penuh dengan penderitaan, melahirkan dengan tetesan darahnya. Tetesan darah seorang ibu ketika melahirkan sungguh tidak bisa tergantikan. Maaf Ibu, saya hanya pandai retorika, orasi, teriak-teriak di atas panggung. Ibu melahirkan sakit, ibu melahirkan sakit. Tapi demi Allah, Pak, usia saya udah 42 tahun, sampai sekarang belum pernah merasakannya. Maka lebih baik kita tanyakan aja lah Kiai sama mereka ini. Jawab Bu, mumpung ada suaminya, ada anaknya. Yang keras saja nggak apa-apa, biar anaknya nggak bandel. Jawab yang kenceng biar suaminya nggak bandel. Ibu waktu melahirkan sakit nggak? Kok cuma belakang yang sakit, ini depan sesar semua ya?
Ibu waktu melahirkan sakit nggak? Pak dengerin Pak, yang kompak, ibu waktu melahirkan sakit nggak? Kalau memang sakit kenapa melahirkan lagi? Sampai banyak banget saya gini. Iya heran ya Bu. Makanya mohon maaf ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kepada siapa kami harus berbakti? Jawabannya, ibumu. Yang kompak. Kemudian siapa lagi? Maaf tidak merendahkan. Yang terakhir kepada siapa? Ibu disebut berapa kali? Ayah berapa? Ikut semuanya. Ayah berapa? Ibu berapa? Berarti satu ayah 3. Makasih Pak Ustaz. Sudah diridhoi Pak. Luar biasa ibu-ibu saya. Angkat derajat ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Malah ketawa, itu anaknya udah berapa? Hitung. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Berapa anaknya? Kok 3, 4, yang terakhir kembar. Hati-hati dengan ibu. Doanya mustajabah, kutukannya jadi kenyataan. Indonesia punya cerita karangan, ambil hikmahnya. Apa? Malin kundang, dikutuk jadi apa? Durhakanya sama ayah atau sama ibu? Sama ibu. Kurang ajar malin kundang. Orang mana dia? Orang Jawa, mana ada? Masa malin kundang orang Jawa? Orang Jawa maling kundang gedang gitu. Orang mana maling kundang? Orang Padang. Ada orang Padang di sini? Suruh pulang aja, suruh pulang. Ini bahaya orang Padang, kalau ngamuk kita ditutup jadi batu nanti. Mas, hati-hati ya. Orang Batam enak aja. Gak bisa pulang nanti saya. Hati-hati. Yang kedua, orang tua siapa? Orang yang anaknya menjadi jodoh kita, namanya Ibu punya mertua nggak? Saya nggak dengan mertua? Alangkah indahnya ketika seorang menantu menyayangi mertuanya. Betul. Alangkah hina dan nistanya ketika mertua dan menantu bermusuhan. Biarlah sinetron hanya di RCTI, biarlah sinetron hanya di Indosiar, biarlah sinetron hanya di STTV. Maaf, orang hibrida, orang GHS jangan sampai ikut-ikutan menantu mertua musuhan. Ada nggak menantu sama mertua yang lagi musuhan di sini? Ada nggak? Ada nggak? Alhamdulillah nggak ada yang mau ngaku, betul. Tapi yakin kalau GHS nggak ada lagi. Yang masih ada di mana? Batam. Di mana? Makanya nggak usah ngikut-ngikut menantu Batam. Cuman yang di Batam dulu katanya pindahan dari GHS katanya sih. Besok mau balik lagi ke sini lagi. Ini mohon maaf, hati-hati mertua. Orang tua, mertua yang ketiga siapa? Orang tua kita adalah orang yang memberikan ilmu, pencerahan, namanya guru. Bahasa Arabnya Ustaz, bahasa Jawanya Kiai, bahasa Sundana Ajengan, bahasa Padangnya Buya, bahasa NTB-nya Tuan Guru. Termasuk imam masjid adalah guru kita. Rukuk sujudnya kita ikutin, fatwanya kita ikutin. Tidak setiap hari, minimal lebaran kita berkunjung ke rumah imam masjid. Ini Pak imamnya ada rumahnya enggak? Ada, lebaran datengin. Kadang-kadang suami istri lebaran lewat depan rumah Pak Imam, lewat. Istrinya provokatif, gak usah mampir-mampir ke rumah Pak Imam. Kenapa? Gak ada kue gitu. Datang.
hati-hati terutama dengan ibu. Bu, punya anak enggak? Hati-hati, ucapan seorang ibu jadi kenyataan bagi anaknya. Ada cerita menarik, Pak. Ada seorang perantau, dia merantau ke Kalimantan. 3 kali pulang merantau, nggak pernah bawa apa-apa. Jangankan oleh-oleh jajan, duit aja nggak bawa. Akhirnya dia menghadap kiai. Kiai, kenapa kalau saya merantau kok nggak pernah dapat apa-apa asal pulang ke rumah? Kata kiainya, sudahkah kamu minta doa sama ibumu? Sudah. Mungkin kata-kata doa dari ibumu ada yang salah. Coba kamu ulangi apa yang beliau katakan. Saya pamit sama ibu saya, Kiai. Bu, saya mau berangkat merantau, minta doanya. Kata ibunya, ya udah nak, berangkatlah. Mama hanya bisa mendoakan semoga selamat di jalan, sampai sana nggak ada apa-apa. Ya ini yang terakhirnya. Terakhirnya ini nyampe sana nggak ada. Ya ini sampai sana tengok kerjaan nggak ada, duit balik lagi. Makanya hati-hati dengan ucap. Paham ibu? Yang kedua, ridho Allah melalui siapa? Pasangan hidup. Ada keridhaan Allah melalui suami, ada keridhaan Allah melalui istri. Artinya suami istri harus saling meridhoi. Kuncinya satu, tingkatkan cinta dan kasih sayang di antara suami istri. Ibu, bu, yang punya suami jawab. Ibu punya suami enggak? Ibu kayaknya ada yang malas jawab. Enggak punya atau sebenarnya punya? Punya Pak, tapi suami saya jelek. Saya enggak mau ibu mau jelek, mau ganteng, itu urusan ibu, betul enggak? Punya suami ganteng, rezeki dari Allah, betul? Punya suami jelek, titipan dari Allah. Ya rezeki lah. Tapi ingat, semua adalah amanah dari Allah. Maka jawab ibu, ibu sayang nggak dengan suami? Cuma sebelah sini ada masalah kayaknya. Ibu sayang nggak dengan suami? Cinta nggak dengan suami? Masya Allah. Yang sayang cinta suami kita doakan masuk surga beserta Sayyidatina Khadijah. Sebentar, saya tanya suaminya dulu ibu ya. Bapak-bapak sayang dengan istri? Cuma 2 orang, itu pun kayak terpaksa. Ayah, emang bapak-bapak kayak gitu. Yang sayang suami, ingat anak kita diajarkan di TPQ. Apa hadisnya? Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Sorga di bawah telapak kaki ibu. Tapi sekarang ibu punya suami, sorga di mana? Telapak kaki suami diinjak-injak. Sorga di bawah telapak kaki ibu, pintu sorga terbuka lebar di depan suami. Dalilnya, ayyum mamro'atin matat wajawjuha an-gharradin dakhalal jannah. Barang siapa seorang istri meninggal dunia, suaminya reda, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ibu yang pengen masuk surga, jangan tunggu lama-lama. Pulang dari sini, nggak usah mampir ke sana kemari, langsung menghadap suami, ngomong yang keras. Papa, demi surga relakan mama mati. Kira-kira berani nggak? Enggak, karena udah tahu jawabannya. Kata suami, udah buruan cepetan, aku udah bosan banget dengan kamu, paling kayak gitu. Artinya apa? Maaf, saling menyadari. Jujur Pak, bapak suami juga manusia. Yakin bapak pernah bikin salah sama istri? Jawab ibu, bu, pernah nggak suami bikin salah sama istri? Kurang kompak. Pernah nggak suami bikin marah sama istri? Pak, jujur. Sebaliknya, ibu pernah nggak bikin salah sama suami? Pernah atau sering? Pernah. Tapi pernah minta maaf? Kapan? Lebaran. Gak ikutan.
bikin salah sering minta maaf lebaran. Itu pun sambil malu-malu. Suami pulang sholat Idul Fitri, tarik bajunya ke kamar, kunci jepret. Betul Bu? Iya, baru nangis. Apanya? Mohon maaf lahir batin, hapus dosa-dosa mama, jangan sampai ada yang tersisa. Dari ujung rambut sama ketombe ya, sampai ujung kaki sama kecil sekalian. Kenapa minta maaf malu? Giliran minta duit gak punya malu, betul Bu? Artinya apa? Suami istri harus saling meridho. Yang ketiga, orang masuk surga itu bisa taati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang masuk surga itu karena mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mohon maaf, saya hanya bisa mendoakan moga-moga yang hadir siang ini min khairi ummati Muhammadin bisyafaatihi, termasuk orang-orang umat Muhammad yang terbaik yang tersyafaati. Amin Allahumma amin. Pertanyaannya, siapa orang-orang yang mendapat syafaat Rasulullah? Jawabannya diantaranya man ahya sunati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku faqad ahabani, maka dialah yang benar-benar mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, dijamin oleh Rasulullah, kana ma'iya fil jannah, maka dia akan bersamaku kelak di surga. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya ulama Indonesia itu saya tegas Pak sekarang, sayang dengan umat. Tanda ulama yang terbaik bukan hanya memimpin umat, peduli terhadap umat. Buktinya apa? Di Nusantara terutama, setiap ada yang berkaitan dengan Rasulullah, kita saling memperingatkan. Dengan acara apa? Format peringatannya. Contoh, masuk bulan Rajab, diyakini Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu Mi'raj, maka setiap bulan Rajab kita adakan peringatan Isra Mi'raj. Masuk bulan Muharram, diyakini tanggal 1 adalah awal tahun baru orang Islam, maka setiap Muharram diadakan peringatan tahun baru. Yang keempat, tahun baru Hijriyah, tahun baru Islam. Masuk Rabiul Awal, diyakini lahirnya Rasulullah, maka setiap Rabiul Awal diadakan peringatan acara Maulid. Tujuannya apa? Agar umat ingat dengan nabinya. Kalau sudah ingat, dia akan mencintainya. Bu, ibu punya suami enggak? Kenal enggak dengan suami? Sejak kapan? Sejak nikah. Berarti belum nikah nggak kenal sama sekali. Bentar mau difoto, cepet Mas. Ya makasih, nggak usah foto-foto lagi. Foto terus dari tadi. Ibu kenal nggak dengan suami? Sejak kapan? Sejak nikah. Sejak pandangan. Alah terserah mau pertama, kedua, ketiga, urusan kalian. Sejak pandangan. Kenapa? Sayang itu lahir dari hati, dari cinta. Cinta lahir dari hati pula, dari kenal. Tentang saya gini hati terus. Kenal lahir dari ketertarikan. Tanpa adanya ketertarikan, mustahil dia akan kenal. Tanpa adanya kenal, mustahil dia akan cinta. Tanpa adanya cinta, mustahil dia akan sayang. Ibu renungkan baik-baik. Kenapa ibu memilih suami yang seperti itu? Maaf, apa nggak ada laki-laki lain? Banyak. Apa nggak ada yang kaya? Banyak. Apa nggak ada yang ibunya mancung? Banyak. Apa nggak ada yang ganteng? Banyak. Kenapa ibu milih calon suami yang bentuknya hanya seperti itu? Jawabannya karena pada diri calon suami ada sesuatu yang istimewa. Kalau bahasa ibu-ibu Batam, pada calon diri suami saya dulu Pak, ada sesuatu yang lebih menonjol daripada laki-laki lain. Ibu masih ingat calon suami ibu dulu yang paling menonjol apanya? Hah?
ketawa. Rambutnya yang hitam, alisnya yang tebal, hidungnya yang mancung, bibirnya yang sensual, dadanya yang bidang, perutnya yang kok buncit-buncit, yang suspek, dompetnya yang tebal. Itu yang ibu pilih keistimewaannya. Sama ketika kita mau mencintai Rasulullah 1400 tahun yang lampau. Jawab Pak, kita belum pernah mendengar suara Rasulullah. Betul Pak? Kita belum pernah melihat Rasulullah sholat, sujud, aktivitas, tapi kita disuruh mencintainya. Ini tantangan yang luar biasa. Maka pelajari lagi keistimewaan Rasulullah. Sebelum saya tutup karena udah mulai hujan, saya minta kepada ibu-ibu sekalian, cinta nggak dengan Islam? Yang kompak, cinta nggak dengan Islam? Buktikan. Apa? Sanggup hidup menjalankan syariat ajaran agama. Yang kedua, berani berjuang, rela berkorban untuk kepentingan. Buktikan. Bapak, Ibu, saya mau nanya sama Bapak. Pak, jawab yang kompak. Bapak cinta Islam gak Pak? Alah, kok karo ngantuk Pak? Bapak cinta Islam? Buktikan. Berangkat sholat Jumat, saku kanan 100.000, saku kiri 2.000, lewat kotak infak yang dimasukin yang 100.000 atau 2.000. Alhamdulillah. Buktikan Bu, berangkat pengajian, saku kanan 50.000, saku kiri 1.000 rupiah, lewat kotak infak yang dimasukin yang mana? Astagfirullah. Masih bagusan istri saya, lewat kotak infak nggak pernah ngasih 1.000, paling banter 2.000. Maka moga-moga kita lihat Pak, masjid yang sudah megah seperti ini, kata panitia cuma kurang satu, keramiknya. Sebenarnya nggak usah minta ke jamaah, ada anggota DPRD nanti dianggarkan sama beliau. Tapi itu keramiknya saja, masa iya nggak ada kacanya, masa iya mau nampak gigi-giginya, betul nggak? Nggak jelas kayak gini bentuknya. Maka saya minta kerjasama dengan anggota DPRD, didukung oleh jamaah sekalian. Yang punya 100.000 masukkan ke kotak infaknya, yang punya 50.000 masukkan ke kotak infaknya, yang bawa 2.000 utang sama sampingnya. Jangan dimasukin, jangan dimasukin. Panitia tolong siapkan. Undertime sekarang kita gilir, kita edarkan kotak infak. Moga-moga yang berinfak Allah panjangkan usianya, amin. Allah sehatkan lahir batinnya, amin. Allah kuatkan iman Islamnya, amin. Allah angkat derajatnya, amin. Allah luaskan rizkinya, amin. Allah baguskan rumah tangganya, amin. Soleh-solehah alim alama putra putrinya, amin. Selamat bahagia dunia akhiratnya, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Silakan, mana timnya? Belum disediakan. Udah, ayo kita baca selawat sama-sama. Silakan. Ibu yang bawa uang merogoh tasnya sambil merem, moga-moga keliru yang 100.000. Baca selawatnya yang kan saja. Ya. وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. الله سلام Rasulullah, salatullah, salamullah ala
Indonesia, ayo bangkit wahai Indonesia, sekali merdeka tetap merdeka. Salamullah, salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ya Allah, jaga negeri kami dari maka dan musuh kami, terimalah semboyan kami NKRI harga mati. Salamullah, salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ayo kabeh masyarakat GHS doa mau sholawat marang Kanjeng Nabi Muhammad, berkat sholawat uripe nikmat. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Kiai ning ngajak sholawat, waro derek sholawat, bareng-bareng mau sholawat, berkat sholawat corona minggat. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Urip ning donya iku singkat, sing langgeng ning akhirat. Mula ayo padha sholawat, berkat sholawat maksiat tinggal. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, Allah cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau janji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dolimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dolimu. Sallallahu Nabi Muhammad Rasulullah. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, siapa yang pengen mencintai Rasulullah, kenali Rasulullah keistimewaannya. Ulama Nusantara itu Pak, alim-alim. Di antara ulama Nusantara yang terkenal ada namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ibu, kedengaran suara saya? Kedengaran suara saya? Beliau bukan orang Timur Tengah, orang Banten, lahir daerah Tanara,
Banten itu Pak sekarang jadi provinsi. Dulu ikut Jawa Barat, kemudian bikin provinsi sendiri, namanya Provinsi Banten. Yang jadi gubernur pertama perempuan, namanya Ratu Atut Khosyah. Itu teman saya Bu, jadi gubernur. Habis itu ketangkep KPK. Habis itu aku nggak mau temenan lagi sama dia. Pening, ketangkep KPK. Dalam kitabnya Marokil Ubudiyah, Syekh Nawawi menyusun beberapa bait syair yang menyanjung keistimewaan Rasulullah. Lam yahtalim qatuto amutlaqo abada wa matasya abaas lambi mada zamani. Ayo sama-sama berdoa. Ya Rabbi bil balik mako wakir lana mamado ya wasi'al karomi. Maaf, ini bukan doa sembarangan, doanya kekasih Allah. Ya Rabbi, wahai Tuhan kami, bil Mustafa, dengan sebabnya Mustafa. Mustafa itu siapa Bu? RT sebelah. Mustafa itu Nabi pilih, Nabi Muhammad. Dengan sebab Mustafa Nabi pilihkan, balik makosidana, apa yang menjadi maksud hajat kami sampaikan. Wakfir lana mamato, ampuni dosa kami yang telah lalu. Ya wasi al karomi, wahai yang maha luas kemuliaannya. Maka jawabannya amin Allahumma. Simak baik-baik apa kata Syekh Nawawi. Apa istimewanya Nabi Muhammad? Yang pertama, lam yahtalim qatuto hamutlaqo abada. Nabi Muhammad itu memang manusia seperti bapak, tapi ingat istimewa, sepanjang hidupnya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam. Apa Pak? Apa Bu? Ihtilam apa? Apa ihtilam itu? Nggak tahu. Tanda anak yang mau balik itu salah satu tandanya ihtilam, atau yang disebut bermimpi, yang sering ibu sebut dengan mimpi mimpi basah, kompol kali. Mimpi berhubungan badan, mimpi bersenggama. Nabi Muhammad tidak pernah mimpi jelek, tidak pernah mimpi jorok, tidak pernah mimpi berhubungan. Itu Nabi Muhammad Pak. Coba suami ibu yang udah tua-tua, mereka udah berapa kali mimpi? Sering banget. Tengok lututnya aja udah kayak obeng, betul nggak? Wa matasa abaas lambi mada zamani. Istimewanya Nabi Muhammad, sepanjang zaman dia tidak pernah nguap. Apa Bu? Tahu nguap nggak? Bahasa Inggrisnya nguap. Nabi Muhammad nggak pernah angop, orang pernah angop, nggak pernah nguap Bu. Beda dengan ibu-ibu pengajian yang baca Quran baru 3 ayat, yang belakang nguapnya udah 70 kali. Aho. Maka yang diikutin bukan tidak nguapnya, orang angop. Ini anaknya siapa bawa itu? Yang diikutin itu etikanya, akhlak nguap. Ini jarang-jarang ada penceramah bahas nguap Pak. Bu. Yuk kalau nguap pakai etika bareng-bareng. Kalau nguap satu, ibu kalau nguap ditutup apanya? Belakangnya. Ditutup apanya? Pakai apa? Coba. Tangan kanan atau tangan kiri? Astagfirullah, bicamat. Inilah masyarakat kita. Yang jelas kalau nguap ditutup pakai tangan. Tadi kanan, sekarang ganti kiri. Pelan orang sini. Yang keras, yang kompak. Kalau nguap ditutup pakai tangan kiri. Pakai tangan kiri. Kenapa pakai tangan kiri? Karena nguap perilaku tidak baik. Kalau perilaku tidak baik, jangan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Ajarin anak kita. Bu, ambil makanan pakai tangan, ambil minuman pakai tangan. Tapi kalau ibu bersih-bersih knalpot pribadi pagi hari pakai tangan. Tahu knalpot pribadi? Warnanya sama hitamnya.
bentuknya beda-beda. Ada yang racing, ada yang bobokan, tergantung suara dan asapnya. Pakai tangan kiri. Etikanya lagi, kalau nguap sekali lagi, kalau nguap ditutup pakai tangan. Cara nutupnya, nah ini, cara nutupnya tangannya dibalik. Nah, tuh yang depan udah praktek semuanya. Dibalik. Kenapa ulama mengatakan isyarah? Kalau nguap tangannya untuk nutup dibalik, artinya mohon kepada Allah, menolak bentuk keburukan, menolak bentuk ketidakbaikan, agar jangan sampai masuk ke mulut kita. Karena setan masuk ke tubuh manusia bukan hanya melalui aliran darah, termasuk melalui mulut manusia ketika manusia nguap tidak ditutup. Jadi kalau ibu nguap dari Buddha sampai Batam nggak ditutup, yang masuk rombongan genderuwo, buto ijo, wewe gombel, kuntilanak, ilu-ilu, banaspati, pangrewangan, perkayangan, antu blau, leak-leok, sundel bolong, berandong, tuyul, masuk mak lampir sekalian. Tutup. Kenapa? Perilaku yang terbaik. Bi khalqihi ka'amami ru'yatin sabatat walayaro isrubali min hubi alani. Yuk sama-sama. Ya Rabbi bil balik mako waqfir lana ya wasi'al. Amin Allahumma. Apa istimewanya Rasulullah? Pandangannya tajam ke depan, sama halnya tajam ke belakang. Manusia biasa, maaf, hanya bisa memandang ke depan, betul Pak? Tapi Rasulullah pandangannya ke belakang. Bahkan wala yaro isrubali min hufi alani. Istimewanya Rasulullah apalagi ketika beliau buang hajat, pipis, kencing, tahu pipis Bu? Uyuh. Itu sekali Rasulullah pipis, kencing, uyuh Pak, air pipisnya lenyap tak berbekas di permukaan bumi. Buminya bersih tanpa mengotorinya. Sama dengan ibu-ibu ketika pipis, lama-lama air pipisnya juga menghilang, baunya yang awet, jengkol, petai dan lain sebagainya. Maka yang diikuti bukan air pipisnya yang hilang, etika, akhlak. Ini jalan ada penceramah bahas pipis loh, dengerin baik-baik. Maka saya mengingatkan, tidak sedikit orang yang tersiksa di alam kubur bukan tidak sholat. Kenapa? Waktu pipis nggak ada etika. Bapak Ibu, ayo ngaji sama saya bareng-bareng, kita belajar etika pipis. Apa Bu etika? Satu, jawab yang kompak. Kalau pipis menghadap kemana? Kok kiblat Pak? Ibu aneh, masa pipisnya kadang kiblat. Pak Imam kiblatnya mana? Belah sana mau ngapain? Mau pipis. Mungkin maksud beliau jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi. Jadi menghadap kemana? Ke kanan kiri. Kan mau pipis kanan kiri. Aneh-aneh mau kanan kiri. Terus pokoknya jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi. Yang kedua, posisi pipis jongkok, berdiri, tengkurap atau terlentang. Benar Pak, tapi ingat sesuai alat yang tersedia. Kalau Bapak di rumah bisa jongkok, tapi naik pesawat Citylink, Lion Air, Garuda, jangan jongkok. Itu disediakan untuk duduk. Udahlah, toiletnya kecil, sumpah. Bapak naik pesawat kok pipis jongkok, pesawatnya landing, Bapak jengking gitu nanti. Hati-hati sesuaikan. Ini yang paling penting, setelah pipis dibersihkan dengan apa? Kalau nggak ada air, kata Imam Ghazali dalam fikih, dengan apa? Dihajarin dengan pasir batu. Kosok cebok pakai pasir. Kasihan nenek-nenek nanti, nggak karuan. Pakai batu atau yang mewakili, yang menyerap, berarti tisu boleh nggak? Kain boleh nggak? Daun boleh nggak? Daun yang bisa menyerap, berarti daun yang sudah kering. Cuman kalau daun kering ya ditengok, siapa tahu malah sarang semut, betul nggak? Ada ulatnya ulat. Terus pantangan, tidak boleh mipisin apa saja, satu pohon yang masih
Iya masih hidup, masa udah mati. Yang masih digunakan. Makanya ibu bilang sama anak ibu, jangan nipisin pohon nangka yang ada di perempatan. Kenapa? Tempat merugi mama-mama. Juga nih orang. Tidak boleh nipisin lubang-lubang yang ada di tanah. Sarang apa? Sarang? Ya kalau sarang semut, kalau sarang ular, yang pipis bapak-bapak, ularnya keluar malah salaman. Saingan. Tidak boleh nipisin air yang menggenang. Kenapa? Sarang semut lagi, sarang nyamuk, malah sarang buaya, sarang jin, sarang setan. Maka kadang ada ibu-ibu suka kesetanan, kesurupan, mungkin nipisin air yang menggenang. Yang terakhir kita doakan moga-moga putra putri kita dijadikan putra putri yang soleh-soleh, alim alamah, amin. Sukses dunia akhirat, amin. Dari DHS ini, DHS 2 gitu, lahir pemimpin-pemimpin yang arif, bijaksana, soleh-soleh, amin. Kita doakan putra putri itu ada yang jadi presiden, ada yang jadi wakil presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi camat, ada yang jadi kepala desa, ada yang jadi RW, ada yang jadi RT, yang kerja di perusahaan. Saya tidak mendoakan putra putri ibu jadi karyawan, tapi saya doakan putra putri ibu yang punya pabriknya, amin. Ada yang jadi general manager, ada yang jadi manajer, minimal kepala bagian penitipan helm. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.